Perkenalkan, nama saya Ignatius Rajanda Silaban dengan NIM 424230107, dan rekan saya. Muhammad Abu Thohir dengan NIM 4242301076. Kami akan mempresentasikan tentang PBL kami, yaitu Design and Testing Driver Motor and Sensor. Lalu ini adalah kegiatan PBL setiap bulannya, yaitu pada Agustus sampai September kami studi literatur, yaitu mencari tahu cara kerja driver motor dan sensor pada robot line follower. Lalu pada Oktober kami mencari tahu serta membuat skematik dan PCB layout pada driver motor dan sensor. Dan pada November kami membuat PCB single layer dan mengecek komponen driver motor dan sensor. Pada Desember kami mencoba driver motor dan sensor ketika dipisah atau digabung serta mengambil data untuk laporan akhir. Lalu, ini adalah timeline yang kami buat dengan presentasi 100% untuk semua kegiatannya. Pengertian robot line follower. Robot line follower adalah robot pengikut garis yang menggunakan motor driver sebagai pengatur arah beserta kecepatan dan optical sensor sebagai pembaca jalur yang akan dilewati robot. Sesuai dengan judul awal kami, yaitu kami akan menguji driver motor dan sensor dengan menguji kecepatan driver motor dan juga cara kerja dari sensor yang kami buat. Untuk penjelasan komponen saya serahkan ke rekan saya, Abu Tohir. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen inti untuk membuat robot line follower. Yang pertama itu ada driver motor. Driver motor ini berfungsi untuk sebagai perangkat yang berfungsi untuk menggerakkan motor listrik yang mengatur kecepatan dan putaran motor listrik. Nah, yang selanjutnya itu ada optical sensor. Optical sensor ini itu berfungsi untuk mendeteksi pantulan cahaya pada jalur yang berbeda, seperti pada garis hitam yang berlatar putih. Yang ketiga itu ada kasis. Kasis ini itu merupakan tempat flat untuk menyusun komponen-komponen agar tersusun rapi. Selanjutnya itu ada baterai. Baterai ini merupakan pusat daya pada robot line follower. Nah, yang selanjutnya itu ada kabel jumper. Kabel jumper itu merupakan untuk berfungsi untuk menghubung tiap-tiap komponen. Selanjutnya itu ada motor DC. Motor DC ini digunakan untuk menggerakkan roda-roda pada robot line follower agar bisa maju, mundur, ke kanan, dan ke kiri. Nah, selanjutnya itu ada Arduino Nano, yaitu dapat digunakan untuk menggerakkan motor DC dan mendeteksi sensor-sensor pada pemrograman. Oke, Terima selanjutnya itu kasih. oleh rekan saya Onda. Terima kasih, Abu Tohir. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang skematik sensor yang telah kami buat. Pada skematik ini kami menggunakan 6 LED 3 mili berwarna putih, lalu resistor ada 12 resistor dengan ketentuan 6 resistor 470 dan 6 resistor 10K. Lalu ada fotodioda, kami menggunakan 6 fotodioda 3 mili dan terminal blok kami menggunakan 2 terminal blok, pin header kami menggunakan 4 pin header, lalu kabel jumper kami menggunakan 2 jumper. Lalu untuk pin 1 itu mengambil 2 input sensor. Lalu untuk pin 2 dia mengambil 1 input sensor, yaitu sensor kiri. Untuk pin 3 mengambil 1 input sensor untuk sensor kanan. Lalu pin 4 mengambil 2 input sensor untuk untuk 2 sensor kanan. Lalu untuk driver motor kami menggunakan 1 LED merah, yaitu 3 mili, yang berfungsi untuk menandakan bahwa driver motor tersebut aktif. Lalu resistor, kami menggunakan 1 resistor 1K untuk mengatasi LED short atau terbakar. Jadi tegangan yang dimasukkan itu ada hambatan sehingga LED tersebut tidak short. Lalu dioda kami menggunakan 8 dioda, pin header kami menggunakan 15 pin header dengan ketentuan 8 pin header untuk ICL298N, lalu 4 pin header untuk 2, yaitu dengan ketentuan 2 untuk roda kanan dan 2 untuk roda kiri. Lalu kami ada 2 pin header untuk regulator dan 3 pin header untuk menghubungkan ke VCC sama ground
pada sensor. Lalu kami menggunakan dua kapasitor dengan kapasitas 220 mikrofarad dan kabel jumper. Kami menggunakan 8 kabel jumper. Seperti ini yang saya jelaskan, dua kabel jumper yaitu untuk PCB layout di sensor. Untuk penata letakannya kami memasang sensor di depan karena bertujuan untuk agar si garis cepat menangkap cahaya yang dipantulkan oleh jalur, dan juga PCB, dan juga kami membuat sesuai dengan desain yang kami inginkan untuk menyesuaikan dengan kasis yang kami buat. Lalu untuk layout driver motor 8 jumper kami buat untuk PCB layout. Seperti ini layoutnya. Proses pembuatan PCB single layer akan dijelaskan oleh rekan saya Abu Thohir. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan rekan saya Honda, yaitu mengenai proses pembuatan PCB single layer. Nah, yang pertama itu kita harus meng-layout PCB sebelum dicetak. Jadi kita tuh harus membuat skematik grafis garis dari sensor dan driver. Nah, setelah jadi kita akan meng-layout PCB itu. Nah, selanjutnya itu kita akan mencetak PCB. Pada bagian ini kita tuh akan menginput data skematik kita dalam bentuk PDF ke printer M14 atau M17, printer Laserpress M14 atau M17. Nah, selanjutnya itu kita akan mengamplas PCB. Nah, di bagian ini tuh bertujuan agar PCB itu halus. Jadi ketika kita memasukkan rangkaian garis ke PCB-nya, itu tuh tidak ada bagian garis yang terputus. Nah, yang selanjutnya itu mentransfer kertas ke papan PCB menggunakan setrika. Nah, pada proses ini tuh kita mentransfer kertas ke papan itu dengan menggunakan setrika kurang lebih 10 menit. Nah, selanjutnya itu adalah menebalkan jalur. Nah, pada bagian ini itu tuh berfungsi supaya garis-garis grafis pada rangkaian komponen PCB itu tuh tidak ada yang terputus. Nah, selanjutnya itu adalah etching. Pada proses etching ini tuh merupakan proses untuk pembentukan garis dari jalur tembaga. Nah, selanjutnya itu membersihkan tinta yang menutupi tembaga pada papan. Nah, bagian ini tuh merupakan finishing, yaitu membersihkan PCB agar garis tembaga itu terlihat jelas. Sekian penjelasan dari saya mengenai proses pembuatan PCB single layer. Oke, sekian dari presentasi kami. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Setelah ini kami akan mendemokan bagaimana driver motor bekerja, sensor bekerja, lalu ketika driver motor dan sensor digabungkan dan bekerja. Oke. Oke, dah. Dah. Jangan lupa berbagi. Gagal kah? Lah, Apa benda tu? Jangan coba. putus nggak? Coba. Wah. Ganti. Your dad change. Woi, masa aku rekam nih, woi. Ya apa? Kan nanti bisa di-cut nanti. Udah tes satu aja, coy. Yang penting mati. Enggak kan nanti pas di anu ke robotnya. Kalau sekarang ya bisa nanti pas dites bisa. Nanti pas di anu ke